Halo teman-teman, welcome to daily dan weekly update untuk IHSG dan juga 3 saham pilihan ya. Pada kali ini kita akan coba bahas untuk 3 saham yang menurut saya cukup oke dan lagi trending sekarang, yaitu ada BBRI, Brand, dan juga Adaro dari sektor batubara yang mulai terlihat. Kita ada tanda-tanda untuk reversal ya, nanti kita akan coba cek sama-sama apakah memang batubara ini sudah cukup oke atau kita lihat dan perhatikan ya untuk akumulasi dalam beberapa waktu ke depan. Nanti kita akan coba cek ya untuk semua saham itu. Kita akan coba lihat dulu dari yang pertama untuk IHSG-nya dari weekly closing ya. Sebenarnya saya cukup positif ya untuk weekly closing-nya untuk IHSG. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa IHSG kita ini sebenarnya cukup sehat ya untuk weekly close-nya, dia membentuk hammer ke atas ya. Dan ada potensi memang kita untuk break lagi dari area all time high-nya. Tapi menurut saya kurang begitu sehat ya, karena kita cuma melihat ini satu impulsif move ke atas ya. Bukan ada korektifnya, masih belum terlihat ya di sini. Bahwa kenaikan yang terjadi ini hanya satu push ya, naik ke atas. Jadi saya kurang begitu suka sebenarnya. Jadi yang saya harapkan bahwa di daily time frame kita mungkin akan retracement dulu itu jauh lebih sehat ya, karena di sini area moving average-nya pun dia masih ada di 7150, dan ekspektasi saya kalau dia turun ya mungkin ke 7050 lah, ini cukup sehat. Dan di daily time frame saya melihat memang kita ada membentuk potensial double top di area supply, itu didukung juga dengan inflow kita yang sepertinya sudah mulai melambat ya dalam beberapa hari terakhir. Di sini sudah mulai melambat dengan ada tanda-tanda 3 hari beruntun ya, kita ada outflow untuk IHSG kita. Jadi memang saya masih mengharapkan bahwa kita ada retracement dulu, supaya apa? Supaya kalau kita nanti push menuju all time high itu pushnya ini merupakan satu push yang cukup sehat ya, karena kita sudah membentuk higher high dan juga higher low untuk melanjutkan higher high-nya lah. Nah, kalau misalnya kita langsung break ke atas, takutnya apa yang saya takutkan ini hanya untuk mengejar fake out ya, atau liquidity sweep sebelum kita drop ke bawah gitu. Itu yang saya takutkan aja dari IHSG kalau memang kita harus untuk push menuju all time high seperti itu. Tapi ya overall saya melihat ini masih ada potensi kita untuk naik lagi ke all time high. Jadi kita masih bisa untuk melihat saham-saham yang memang punya technical bagus dan juga price action story yang cukup bagus, itu bisa kembali rally juga di momen-momen saat ini. Seperti itu. Lalu kita coba lihat ya dari 3 saham. Yang pertama saya bahas banking dulu, BBRI seperti biasa. Untuk BBRI saya melihat untuk closing weekly kemarin itu juga mirip IHSG ya. Dia berusaha untuk reclaim di area supply-nya ya. Retest lagi di area 5000 kurang lebih. Dan kita masih melihat ya apakah di minggu ini dia masih bisa breakout lagi ke atas, ataukah dia malah retracement ke bawah ya, menutup gap yang ada di sekitar 4500. Jadi memang saya targetkan untuk BBRI 4500 itu area buy yang cukup ideal. Jadi daripada kita memaksakan diri untuk mengejar di 4900 dengan stop loss-nya, mungkin kalau Anda ingin entry, Anda bisa taruh stop loss-nya di 4700 ya, jangan terlalu banyak untuk stop loss-nya, karena memang kita masih punya potensial untuk retracement ke bawah. Tapi buat kamu yang masih sabar untuk menunggu, menurut saya better untuk tunggu di area bawah dulu sementara. Karena memang kita masih lihat overall tren dari BBRI sih masih bearish ya overall ya. Dia masih belum mampu untuk reclaim di area supply yang terakhir di sekitar 5000. Apabila dia berhasil close di atas 5000 ya, break dan retest, nah ini menjadi satu opportunity yang cukup menarik untuk kita bisa entry di momen retracement-nya ke bawah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya lihat untuk BBRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang memang masih watchlist ya untuk saham ini. Memang kita lihat di momen kemarin ini sudah valid ya, kita retracement ke bawah, tapi retracement-nya cuma pendek ya. Saya kurang suka kalau retracement-nya dia cuma pendek di area moving average-nya aja. Saya mau dia agak dalam retracement-nya, karena kalau kita coba tarik Fibo ya dari bawah ke atas, area buy ideal itu ada di 4500 memang ya, di Fibo 50% kita. Dan itu ada confluence dengan area gap yang masih belum tertutup seperti itu. Weekly-nya saya nggak terlalu bermasalah, daily-nya saya cuma tunggu dia pullback dulu. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah BBRI ini menarik atau tidak untuk di watchlist. Seperti itu. Lalu yang kedua kita coba lihat Brand. Brand ini surprisingly ya cukup respect ya dengan area demand yang sudah saya infokan sama teman-teman di grup
Telegram ya, teman-teman bisa coba cek sendiri. Saya infokan waktu dia masih retracement pendek ya, sekitar 9.900 sampai 10.000. Saya infokan tunggu aja di area 7.900 sampai 8.000 untuk Brent. Dan ternyata teman-teman bisa lihat ya, ini masih sama untuk view-nya. Ketika dia masuk di area demand, langsung dia terpantul ke atas ya. Kalau teman-teman bisa kejar di area 8.000 misalnya, teman-teman sudah dapat profit 12% ke atas. Jadi ya bisa di hold aja ya, di taking profit 50% lalu di hold sisanya, mungkin dia akan membentuk higher high yang baru seperti itu, high low untuk lanjut naik lagi higher high menuju area top channelnya. Jangka panjangnya saya masih cukup bullish untuk Brent, jadi ya oke lah untuk di hold sebenarnya. Taking profit aja 50% dulu, sisanya bisa di hold aja, itu untuk Brent. Weekly close-nya pasti bagus ya, kita lihat ada hammer, jadi ya oke lah untuk di hold dalam jangka waktu medium term untuk Brent. Seperti itu. Nggak banyak komen. Buat teman-teman yang belum entry ya jangan entry gitu, karena memang sudah naik lumayan ya, kecuali dia nanti retracement lagi ke bawah bentuk double bottom ya, itu nanti bisa menjadi second chance untuk entry di Brent seperti itu. Lalu yang terakhir ada Adaro. Untuk Adaro saya belum terlalu banyak lihat ya sebenarnya. Kita coba analisa di sekarang ini ya. Wait. Kita lihat di sini ada area supply ya, dia sudah breakout dari area supply-nya. Ini ada area trend line. Targetnya pasti di area atas sekitar 3.650 untuk Adaro. Dia sudah breakout ya dari area supply-nya, ada change of character dan juga ini bentuk head and shoulder. Tinggal nanti kita tunggu untuk dia pullback dulu sebelum lanjut naik ya. Itu untuk Adaro, simple untuk analisanya. Weekly-nya bullish ya, minggu kemarin bullish, ada tanda-tanda dia untuk lanjut. Tapi kalau mau entry sekarang sih jatuhnya FOMO ya kita ya. Tunggu aja dia untuk retracement. Di sini ada banyak imbalance ya, ada gap juga, ada imbalance, banyak area yang perlu di fill dulu. Di sini juga ada gap down juga, banyak area. Targetnya ada di 3.650 itu minimum menurut saya. Jadi ya tunggu pullback dulu, jauh lebih menarik untuk Adaro. Paling tidak tunggu pullbacknya di area trendline ini ya. Sekitar 3.000 sampai 2.900 lah, itu menjadi area yang cukup ideal untuk Adaro bisa di entry seperti itu. Sekitar berapa persen ke bawah ya, 9 sampai 10% lah teman-teman bisa tunggu ke bawah ya. Mungkin 1 sampai 2 minggu lah pasti akan diberikan retracement. Bagaimana kalau kita gak dikasih retracement ya, bad skenario nya ya sudah simple, nggak usah dilihat, nggak usah dikejar juga untuk harganya. Kecuali teman-teman yang scalper ya, kalau scalper sih bisa tunggu 1 jam. Tapi kan karena saya bukan scalper, saya cenderung untuk swing trade ya. Saya tunggu untuk pullbacknya, seperti itu untuk Adaro. Dari time frame besarnya gimana? Time frame besarnya saya masih cukup bullish untuk Adaro ya. Higher high, higher low, higher high. Ini tampaknya sudah selesai untuk higher low, untuk lanjut higher higher lagi, seperti itu. Secara Fibonacci kita coba tarik dari low to high, masih belum masuk target ya. Target saya di 1.600 belum kena. Ya udah, ditunggu aja. Takutnya ini satu skenario yang bisa juga terjadi ya. Adaro ketika koreksi dia suka membentuk ABC correction ke bawah ya. Bentar ya, kita coba lihat. Nah ini, dia suka membentuk ABC correction, ABC correction ke bawah, baru dia pumping ke atas lagi. Nah ini takutnya saya cuma melihat ya, ini bahwa ada satu skenario kita cuma membentuk B ke atas ya sebelum kita drop lagi menuju C koreksi. C koreksi ini biasanya terjadi lumayan lama ya, teman-teman bisa lihat ya, bisa 4 bulan sampai 6 bulan untuk C correction-nya. Jadi memang secara long term sih masih ada potensial kita membentuk ABC correction sama seperti momen kemarin gitu ya, sama seperti momen kemarin kita masih bisa berpotensi membentuk A, B, C koreksi ke bawah dengan target akhirnya ada di sekitar 1.600 kurang lebih. Nah ini baru cukup menarik untuk Adaro dikoleksi lagi. Jadi secara overall kalau kita lihat menuju Elliott wave, wave 1, wave 2, ini wave 3, dan ini wave 4 untuk naik lagi menuju wave 5. Wave 5 biasanya lebih tinggi daripada wave 4 ya untuk high-nya. Jadi ada potensi kita menuju all time high lagi untuk Adaro dalam jangka waktu panjang seperti itu. Tapi ya selama Adaro masih bisa naik lagi menuju B koreksi target akhirnya ya kita bisa follow the trend aja gitu. Weekly-nya ada potensi kan, monthly-nya ya, bukan weekly ini closing monthly, ada potensi kita membentuk engulfing naik ke atas ya, kita bisa follow the trend dulu untuk sementara. Targetnya sih ya 3.600 itu target
minimum ya. Jadi minimum kalau dia memang mau retracement lagi menuju C correction, dia harus naik ke 3612 dulu. Jadi ya sejalan untuk monthly time frame-nya dengan daily time frame-nya seperti itu. Tinggal di daily time frame-nya nanti teman-teman coba cari untuk retracement-nya, harus tunggu retracement dulu. Jadi nanti jatuhnya seperti ini kalau mau entry. Nah, stop loss-nya bisa taruh di sekitar 2700-2800, taking profit-nya di 3600. 1/4 bisa dapat untuk Adaro seperti itu. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kalau mau tanya-tanya nanti bisa coba tanya-tanya di live streaming ya. Kita coba adakan live streaming dalam beberapa hari ke depan. Teman-teman bisa coba tanya di sana. Buat teman-teman yang mau tahu jadwal live streaming kita bisa coba follow aja ya Telegramnya, free untuk saham-saham Indonesia. Jadi biar bisa dapat update-nya lebih banyak di sana. Seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye bye.